Waalaikumsalam, Masya Allah. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Ada Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sudah on Ustaz mic-nya? Bismillah. Bismillah, ada suara? Bismillah. Baik, cek. Bisa di-up ya, Bang Led. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Kita kembali berjumpa di kajian Rabu malam, The Rabbanians. Dan kali ini kita akan membahas tema yang telah Ustaz siapkan, yaitu pengusaha ideal. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan bisa menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan kita berharap semoga kita salah satu di antaranya. Amin. Anda berkumpul di tempat ini dalam suasana sedikit hangat ya. Walhamdulillah, semoga semakin menambah semangat kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Sedikit cerita ya. Kisah ini diceritakan oleh sebagian ulama. Dulu di masa silam ada seorang ulama yang buta. Ketika beliau menyampaikan pengajian, pesertanya sangat banyak. Namun ada satu posisi yang selalu kosong, tepat di sebelah kiri beliau. Datanglah seorang santri yang belum pernah ikut forum itu. Dia mencari tempat bagian mana yang paling dekat dengan narasumber. Akhirnya beliau lihat tepat di sebelah kiri sang guru ada tempat yang kosong. Akhirnya beliau langsung maju dan menempati tempat yang kosong tadi. Yang lain karena sudah berpengalaman, mereka tidak menempati tempat itu. Ada sesuatu yang istimewa di tempat itu sehingga dia harus duduk di situ. Ternyata sang guru ini punya kebiasaan ketika beliau ngisi pengajian, setiap 5 atau sekian menit selalu meludah ke arah kiri. Orang ini karena dia sudah punya komitmen ingin dekat dengan sang guru, tetap bersabar. Selesai pengajian, seluruh pakaiannya basah dengan ludah gurunya. Kesabaran yang dilakukan oleh seorang thalibul ilmi di masa silam. Panas-panas yang paling depan tidak masalah, semoga semakin menambah pahala insyaallah. Amin. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha muslim yang ideal. Mukaddimah yang saya sampaikan insyaallah tidak panjang, karena melihat semangat dari para peserta ketika dibuka pertanyaan yang ngacung banyak ya. Sampai yang milih sungkan. Yang milih saja nggak enak apalagi yang dipilih. Sehingga insya Allah mukaddimah yang saya berikan karena sifatnya hanya motivasi, tidak terlalu panjang, semoga nanti bisa kita maksimalkan untuk mencari lebih paham tentang masalah ahkam, ya, tentang masalah hukum. Hadirin yang kami hormati, menjadi seorang pengusaha muslim, nama pengusaha muslim tentu saja maknanya bukan pengusaha yang beragama Islam. Kalau kemudian makna pengusaha muslim adalah pengusaha yang beragama Islam, maka tidak ada bedanya antara mereka yang berusaha untuk belajar dengan mereka yang tidak belajar. Karena itu ada sisi lebih dari seorang pengusaha muslim. Apa sisi lebihnya? Seorang pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi aktivitas bisnisnya dengan syariat Islam. Sehingga dia ketika mencari harta, yang dia pikirkan bukan dari sisi kuantitas, tapi dia berpikir bagaimana agar harta yang dia dapatkan adalah harta yang legal secara syariat dan memiliki nilai martabat di hadapan syariat. Karena seperti yang kita pahami, bahwa harta yang didapatkan oleh manusia itu tidak satu tingkatan. Ada harta yang bermartabat,
ada harta yang kurang bermartabat, dan ada harta halal yang tidak bermartabat. Maka bagi seorang pengusaha muslim yang ideal, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Halal plus, halal wazaid. Tidak sebatas halal, tapi halal yang memiliki martabat yang paling tinggi. Itulah pengusaha ideal yang disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya apa? Halal. Allah berfirman, di antara sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya karakter menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Sehingga lawan dari thayyib adalah khabith. Beliau ditanya penghasilan apakah yang paling thayyib? Paling thayyib berarti yang paling halal. Artinya halal yang pada tingkatan paling tinggi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua jawaban. Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Penghasilan yang tingkat halalnya paling tinggi ada dua. Pertama, hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Berarti dia seorang karyawan atau orang yang menjual jasa. Karyawan tetap atau freelance atau orang yang menjual jasa. Sehingga dari dia bekerja, jerih payahnya dia bisa mendapatkan upah. Kemudian yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Tayyib. Karena kita berbicara mengenai seorang pengusaha, berarti ranah kita adalah pada peran yang kedua, mendapatkan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Seperti yang kita pahami, istilah mabrur artinya sesuatu yang baik. Dari kata birrun yang artinya kebaikan. Disebut sebagai jual beli yang mabrur, jual beli yang baik, karena jual beli ini jual beli yang tingkatannya paling tinggi dan dihargai oleh syariat. Bahkan dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan hasil dari jual beli yang mabrur ini? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Dan jadikan ini sebagai kode etik seorang pengusaha muslim. Yang pertama, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang jauh dari sengketa. Sehingga baik penjual maupun pembeli semua sama-sama puas. Dan kalaupun ada peluang sengketa, seorang pengusaha yang sejati, seorang pengusaha muslim yang baik, dia lebih memilih untuk ngalah dibandingkan harus mencari keuntungan. Karena itu seorang pengusaha muslim yang ideal adalah pengusaha yang jauh dari yang namanya peluang sengketa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji yang sangat indah bagi seorang muslim yang siap untuk mengalah ketika terjadi sengketa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang sanggup untuk meninggalkan al-mira, meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Tayyib. Balasannya luar biasa, Pak. Rumah di tengah surga. Rumah di tengah menteng berapa? Per meter berapa, Pak? Katanya ratusan juta. Itu pun yang punya nggak kuat bayar pajak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar ini bisa dimiliki oleh seorang muslim yang punya karakter lebih dewasa. Yaitu muslim yang mudah untuk mengalah. Bahkan sampai pun ketika ada potensi sengketa, dia lebih milih untuk ngalah dibandingkan mengambil keuntungan. Dan perlu kita perhatikan, mengalah tidak sama dengan kalah.
Sehingga ketika seorang muslim mengalah dalam posisi ini, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia dicintai oleh Allah, maka Allah dudukkan dia di surga yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu di bagian tengahnya surga. Karena surga yang paling tinggi adalah surga yang paling tengah. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, فَإِذَا سَأَلْتُمُاللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu surga yang paling a'la, paling tinggi. Wa awsatuha, dan surga yang paling tengah, artinya yang paling baik. Sehingga karena sang hamba ini adalah seorang yang mudah mengalah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah posisikan dia di tempat yang dekat dengannya. Kita bisa membuat ilustrasi sederhana. Ketika ada orang tua yang memiliki beberapa anak, ada salah satu anak yang dia suka sekali mengalah. Ketika rebutan dengan saudaranya, dengan adiknya atau dengan kakaknya, dia lebih milih ngalah. Kira-kira anak yang tipenya seperti ini semakin disenangi orang tua atau semakin dibenci orang tua? Semakin disenangi. Anak yang seperti ini akan lebih disenangi orang tua. Sehingga ketika orang tua memiliki sesuatu, mungkin dia yang akan diprioritaskan. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan, Allah memiliki sifat sempurna yang lebih tinggi. Jika seperti ini karakter orang tua kepada anaknya, yang dia punya sayang kepada anaknya pada grade tertentu. Sementara sayangnya Allah kepada hamba tidak bisa dibandingkan dengan sayangnya hamba kepada hambanya. Tidak bisa dibandingkan sayangnya hamba dengan sesama hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang ketika melihat hambanya yang lebih mudah ngalah ketika bersengketa dibandingkan hamba yang punya karakter tidak suka mengalah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hindari yang namanya potensi sengketa. Dan kalaupun ada sengketa, pilih posisi yang lebih ngalah, insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Kadang kita jumpai ada sebagian orang yang punya karakter rodok kolot ya. Sehingga dia ketika punya sengketa itu susah sekali untuk diajak mengalah. Jangankan mengalah, bahkan dia minta yang lebih. Dan bahkan sampai urusan dunia dibawa ke akhirat. Hanya sebatas masalah 500.000. Sudahlah mas, nanti kita lanjutkan di akhirat. Subhanallah, 500.000 kok diselesaikan di akhirat. Rumangsamu berapa kan gitu ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kadang sebagian ikhwan yang dia sudah belajar misalnya, sudah kenal sunnah, tapi dia punya karakter yang kurang bisa untuk mengendalikan emosinya. Lebih suka pokoknya yang penting saya menang. Karena saya adalah misalnya sudah lebih senior ngajinya, lebih senior dalam belajar Islam. Padahal justru orang yang senior seharusnya lebih ngalah. Tayyib. Kemudian yang kedua, karakter pengusaha muslim yang ideal. Kedua, pengusaha muslim itu adalah pengusaha muslim yang gampangan. Gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya yang gampangan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika membeli, gampangan ketika menjual, dan gampangan ketika nagih utang. Allah merahmati orang yang gampangan. Karena orang yang gampangan menunjukkan kalau dia itu suka berkasih sayang dengan yang lain. Dan ketika orang itu punya kasih sayang dengan yang lain, maka Allah akan mencintainya. Nabi SAW memerintahkan agar kita lebih banyak berkasih sayang dengan yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamu kaman fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Dan salah satu di antara karakter orang yang gampang memberikan rahmat adalah mereka yang gampangan ketika berinteraksi dengan yang lain. Sehingga ketika Anda menjadi penjual ya, datang pembeli, berapa ini Pak? 100.000. Ditawar berapapun ya, gampangan. 20.000 gimana? Ya. 15.000 gimana?
Ya didengarkan saja, ya, meskipun tidak dikasihkan. Ya. Jadi Anda tidak perlu marah ya, santai saja. Buat interaksi Anda dengan dia gampangan. Sehingga meskipun ditawar berapapun, gampangan untuk didengarkan ya, bukan untuk dikasihkan. Anda ketika menjadi pembeli juga bersikap seperti itu. Gampangan ketika bertransaksi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menekankan seperti ini. Agar kita ketika bertransaksi jangan sampai terjadi sengketa dan masalah. Karena hukum asal jual beli itu apa, Pak? Mubah. Sementara sengketa hukum asalnya haram. Sehingga jangan sampai sesuatu yang mubah menjadi pemicu yang haram. Sangat rugi ketika sesuatu yang mubah justru menghasilkan dosa. Kalau seperti ini caranya, lebih baik dari awal sudah nggak usah lakukan yang mubah. Kadang ada misalnya sesama ikhwah yang sudah ngaji. Pak ini ketemuan pas Robanian, ya, malam Kemis. Lama ngaji sering ketemu, akhirnya mereka melakukan kerjasama. Kita lakukan kerjasama bisnis. Kemudian ketika kerjasama itu jalan, pada saat nggak ada masalah, walhamdulillah semua lancar. Ketika terjadi masalah, gesekan mulai terjadi. Renggang, akhirnya mereka pun bertolak belakang. Ganti nomor HP, ganti posisi. Biasanya kalau datang boncengan. Sekarang ketika sampai di masjid yang satu di ujung timur, yang satu di ujung kulon, ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, padahal yang namanya kerjasama, transaksi itu sifatnya mubah, tapi bisa memicu sengketa gara-gara tidak dewasa ketika orang melakukan akad. Jangan sampai ini terjadi. Jadilah seorang pengusaha yang gampangan. Anda ketika gampangan sepeser pun tidak akan mengurangi jatah rezeki Anda. Sebaliknya ketika Anda berusaha, yang penting pokoknya saya menang. Gak boleh ada sedikit pun kerugian. Itu pun sama sekali tidak menambah jatah rezeki Anda. Maka ketika Anda bermuamalah, jangan sampai menambah masalah. Bagi seorang pengusaha, kawan 1000 itu kurang. Musuh 1 kebanyakan. Anda ketika punya musuh, menyenangkan atau menyebalkan? Yang namanya musuh itu nggak senang, Pak. Jangankan ketemu orangnya, ketemu sandalnya saja kita sudah sakit hati. Kok ada orangnya di sini kan gitu. Apalagi kalau yang seperti itu jumlahnya banyak. Coba kalau satu masjid ini 30% musuh Anda. Bingung Anda cari posisi. Belakang ada orangnya, belakang ada musuhnya. Cari yang paling depan di tempat duduk saya ini. Tayyib. Jadi berusaha menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi agar transaksi yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Yang ketiga, pengusaha muslim itu berusaha memberikan yang terbaik bagi lawan bisnisnya, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Secara teori hadis ini mudah, tapi prakteknya subhanallah butuh perjuangan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain, untuk saudaranya sama muslim, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Misalnya, di sini ada karakter-karakter yang jahat ya, karakter-karakter akhlak yang jelek. Kalau kita tidak mau ditipu orang lain, maka jangan nipu orang lain. Kalau kita tidak mau dibohongi orang lain, jangan bohongi orang lain. Kalau tidak mau dikhianati orang lain, jangan khianati orang lain, dan seterusnya. Saya pindahkan ke karakter yang terpuji. Kalau Anda ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau Anda ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau Anda ingin dihormati, maka hormati orang lain. Dan begitu seterusnya. Secara teori sederhana. Sehingga ketika kita bawa ini dalam praktek bermuamalah, kalau Anda ingin diuntungkan oleh orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sehingga dalam transaksi jual beli, kita tidak sebut keuntungan hanya pada penjual. Pembeli juga dapat keuntungan. Anda beli sesuatu itu untung nggak, Pak? Untung tidak?
Apa sisi untungnya? Kebutuhan Anda terpenuhi. Misalnya Anda lagi pingin apa misalnya? Pingin mendoan. Ngidam mendoan ya misalnya. Anda cari mendoan. Bahkan sampai jarak yang sangat jauh, rela untuk macet dan seterusnya. Ketika Anda mendapatkannya, bahagia enggak? Bahagia. Anda mendapatkan keuntungan ketika membeli sesuatu. Penjualnya juga untung. Maka dalam transaksi jual beli, untung itu bukan satu pihak tapi dua pihak. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ingin diuntungkan orang lain, maka berikan keuntungan kepada orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin dirugikan orang lain, maka jangan merugikan orang lain. Keseimbangan seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau jadikan sebagai salah satu tanda iman. La yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman sampai. Berarti kalau saya bersikap curang kepada orang lain, saya suka jahat kepada orang lain, gimana Pak? Apakah saya berarti tidak beriman? Dohir hadis ini menunjukkan demikian, meskipun para ulama tidak memaknai demikian. Anda tetap mukmin, tapi Anda pelaku dosa besar. Dan para ulama ketika menyampaikan hadis ini, mereka memberikan kaidah amiruha kama ja'at. Amiruha kama ja'at. Sampaikan saja apa adanya. Maksudnya gimana? Kalau teksnya seperti itu, ya sampaikan teksnya seperti itu. Dan kita tidak melakukan takwil, karena hadis seperti ini bisa jadi ketika ditakwil terkadang mengalami kesalahan. Sebagaimana prinsipnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tayyib. Ketika kita kembali ke masalah ini. Jadi seorang pengusaha muslim, dia berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Saya kasih contoh kasus ya. Anda membeli sesuatu, harganya 10.000. Ketika Anda buka dompet, di situ ada 4 lembar 10.000. 10.000 baru, agak lecek sekali, sobek-sobek. Pilih yang mana Pak? Ketika Anda bayar 10.000, Anda pilih yang mana? Yang masuk pertama, keluar pertama gitu ya. Yang paling tua Anda keluarkan duluan. Padahal nilainya sama, tapi kenapa Anda berikan yang paling jelek? Rasa sayangnya beda. Lebih suka yang muda gitu ya. Memang kajian masalah riba itu selalu bergandengan dengan rabi, Pak. Ketika Anda mengeluarkan yang jelek, padahal pembeli kalau tahu, dia mintanya yang apa, Pak? Kalau perlu yang paling bagus. Tapi kita pilih yang paling jelek. Coba sekarang Anda balik, berikan orang lain yang terbaik. Anda pilihkan yang paling bagus. Mas mau duit yang mana Mas? Yang paling baru atau yang paling jelek? Berikan pilihan kepadanya. Insya Allah ini salah satu di antara contoh bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang lain dalam praktek muamalah yang sederhana. Baik. Selanjutnya, pengusaha muslim itu nomor berapa sekarang? 4. Pengusaha muslim itu berusaha melakukan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ini mirip dengan yang pertama, tapi ini dalilnya beda. Ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Maksudnya adalah memberikan yang terbaik bagi seluruh muslim. Kita lihat bagaimana praktek beliau. Beliau pernah butuh kuda. Kemudian beliau minta kepada budaknya, tolong carikan kuda yang bagus untuk saya. Berangkatlah budaknya ke pasar, cari kuda. Ketemu kuda yang kira-kira cocok untuk Tuan Jarir. Setelah dilakukan tawar-menawar, dari yang awalnya 500 dirham ditawar menjadi 300 dirham. Deal 300 dirham. Baik, kemudian budak ini menyampaikan kepada penjual,
mari kita menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar. Sampai di tempat Tuan Jarir, sang budak menyampaikan prestasinya. Alhamdulillah, saya sudah berhasil menawar dari 500 jadi 300. Sekarang Tuan Jarir tinggal bayar 300 dirham. Sebelum beliau bayar, dilihat dulu. Masya Allah, kuda kayak gini 300 dirham. Kayaknya terlalu murah. Bagaimana kalau saya naikkan 400 dirham? Senang dia, ya sudah terserah kamu. Sebentar dulu. Bagaimana kalau 500 dirham? Nah, terserah kamulah. Bagaimana kalau 600? Bagaimana kalau 700? Sampai deal 800. Subhanallah. Sehingga yang asalnya 500 berhasil ditawar jadi 300, dinaikkan lagi jadi 800. Beliau menawar dengan harga yang lebih tinggi. Budaknya melihat kejadian ini, ajaib manusia ini. Langsung bertanya, Tuan Jarir gimana? Kita sudah berhasil menawar 300, kenapa malah dinaikkan jadi 800? Apa kata beliau? Saya telah membaiat Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Sebagaimana saya berharap dapat kebaikan dari transaksi ini, penjual juga ingin mendapatkan keuntungan dari transaksinya. Maka nggak masalah saya keluar duit lebih banyak, yang penting kita sama-sama puas. Yang penting saya bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bisa nggak praktek kayak gini Pak? Masya Allah. Bisa insya Allah ya? Insya Allah ya. Anda datang ke misalnya, Kita coba di bazar saja. langsung nanti turun ke bawah ya. Insya Allah. Berapa ini Pak? 20.000. Ya. Kalau 50 gimana? Masya Allah. Maksudnya 50 dapat 5 ya. Tayyib. Dengan cara seperti ini, kita berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kemudian saya tambahkan kaitannya dengan ini. Membatalkan transaksi itu ada dua ya. Ada membatalkan transaksi disebabkan ilah tertentu atau karena sebab ya. Membatalkan transaksi karena sebab, dan yang kedua membatalkan transaksi tanpa sebab. Membatalkan transaksi karena sebab disebut dengan hak khiyar. Disebut dengan hak khiyar. Khiyar itu tulisannya kha, saudaranya jim ya. Iya ro, kha ya alif ro, khiyar. Membatalkan transaksi karena sebab disebut dengan hak khiyar. Dan hak khiyar ini hukumnya wajib jika ada sebabnya. Contoh sebabnya apa Pak? Contohnya karena ada aib, ada cacat. Maka nanti pembeli memiliki hak khiyar aib. Atau karena dia di posisi merasa dibodohi. Seharusnya barang ini tidak seharga segitu karena dia KW 10, tapi dihargai cukup mahal, seperti ori. Akhirnya dia punya hak untuk membatalkan transaksi karena dia dibodohi. Maka hak khiyar seperti ini tidak boleh dihilangkan, dan Nabi SAW menyebut orang yang membatalkan hak khiyar la yahillu lahu wa la yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqila. Tidak halal baginya untuk meninggalkan transaksi, dalam arti tidak menerima komplain karena khawatir nanti saudaranya akan mengembalikan barang yang dia sudah beli. Karena itu hak khiyar wajib dihargai. Kemudian yang kedua, mengembalikan barang atau membatalkan transaksi tanpa sebab, yang disebut dengan iqalah, pakai qaf ya. Iqalah. Iqalah membatalkan akad tanpa sebab. Ini hukumnya anjuran dan tidak wajib. Namun sekalipun ini anjuran, tapi di sana terkandung pahala yang besar. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah mengatakan, man aqala musliman aqalahullahu athratahu. Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah mengampuni dosanya. Anda ketika punya dosa, ditebus pakai duit 200.000 bisa enggak? Ya Allah, saya tadi malam berdosa. Ini 200.000 ambillah ya Allah. Allah enggak butuh duitmu.
Tapi dengan cara ikolah bisa. Meskipun duit 200.000 utuh. Ada jualan apa misalnya? Jualan herbal. Harga 200.000. Deal dengan pembeli 200.000, dia bayar. Lalu barang dibawa. Sampai rumah bisa jadi dia nyesel, loh, saya beli ini buat apa ya? Kayaknya saya nggak butuh. Atau mungkin sampai rumah ketika bawa barang, istrinya marah. Akhirnya daripada bikin masalah di keluarga, dia balik lagi ke penjual. Mas, saya nggak jadi beli, Mas. Lah sebabnya apa? Tanpa sebab. Nggak ada sebabnya, memang nggak ada sebabnya. Cacat nggak ada, dibodohi juga tidak. Hiar majelisnya sudah selesai, sehingga dia membatalkan akad tanpa sebab. Boleh nggak penjual tidak menerima? Boleh tidak? Sah-sah saja. Penjual berhak tidak menerima. Kenapa? Karena tidak ada hak khiyar. Tidak ada hak khiyar. Tapi dianjurkan bagi penjual untuk menerima. Dan kalau penjual menerima, kemudian dia kembalikan uang 200.000. Ya sudahlah, sini barangnya. Ini saya kembalikan uang 200.000. Rugi nggak penjual, Pak? Rugi nggak penjual? Tapi kenapa penjual berat hati untuk menerima? Padahal dia nggak rugi. Dia kehilangan peluang untung, begitu ya? Pelitnya manusia sampai peluang untung saja dihitung. Sudahlah Mas, daripada bikin pusing bawa pulang saja. Saya nggak menerima pengembalian. Padahal cuma sebatas hilang peluang untung. Dia kan nggak rugi. Karena barangnya balik utuh, segel tetap utuh, duit dikembalikan utuh. Karena itu ketika ada orang yang menerima seperti ini, dijanjikan oleh Nabi SAW, dosanya diampuni. Pakai duit 200.000 yang dikembalikan, barangnya utuh, bisa mengampuni dosa. Pengusaha punya peluang untuk mendapatkan ampunan dosa dengan cara seperti ini. Tayyib. Yang terakhir, pengusaha muslim selalu ingat Allah dalam bisnis yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di surat Jumat, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalau kalian selesai Jumatan, maka silakan bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Maksudnya cari apa, Pak? Cari rizki, silakan cari nafkah. Kemudian Allah ingatkan, wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah ketika Anda mencari rizki, ketika Anda mencari dunia. Sehingga ketika seorang mencari dunia, dia diajarkan untuk selalu tetap ingat Allah. Anda perhatikan, yang abadi itu bukan penghasilan yang Anda dapatkan, tapi yang abadi di akhirat adalah rasa syukur yang Anda berikan ketika Anda mendapatkan harta. Ibnul Qayyim pernah mengatakan, "Lau ruziqal abdu ad-dunya wa ma fiha, thumma qala alhamdulillah, lakana ilhamullahi lahu bilhamdalah a'dhamu ni'matan minad dunya." Ketika ada seorang hamba yang dia mendapatkan duit, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, dapat duit, maka nikmat Allah kasih ilham dia untuk mengucapkan alhamdulillah lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan duit yang dia terima. Karena duit ini habis dalam sekejap, sementara ucapan alhamdulillah ya baqa yaumal qiyamah, abadi sampai kiamat. Sehingga ketika Anda sukses dapat harta, yang abadi bukan harta Anda, tapi yang abadi adalah sikap Anda ketika mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Itulah ibadahnya. Maka percuma ketika seorang pengusaha muslim dapat duit menengai gitu ya, nggak keluar alhamdulillah sepeser pun, tidak ada rasa syukur di hadapan Allah Ta'ala. Rasa syukur Anda ini yang abadi, sementara duit Anda hilang dalam waktu sekian hari misalnya. Maka ketika seorang muslim mewarnai dunianya dengan seperti ini, insya Allah semoga dia bisa mendapatkan seperti predikat yang disebutkan oleh Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada kelak di hari kiamat. Wallahu taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Masya Allah. Insyaallah. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya. Masya Allah, 5 poin yang sangat banyak sekali faedah bisa kita dapatkan. Dan silakan, seperti yang tadi sudah Ustaz sampaikan, kita akan memperluas materi kita dengan diskusi atau soal jawab. Silakan. Mungkin pertanyaan pertama dari mana, Dimas? Dari sisters dulu. Sisters dulu ya, Sisters boleh, dulu. silakan. Dan setelah ini dari brothers. Ada dari sisters? Ada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak? Dari mana? Mei dari mana ya? Iya, silakan Dari Mbak. Jakarta Selatan. Baik, silakan. Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya investasi dan saham dalam Islam? Itu diperbolehkan atau tidak? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana investasi saham dalam Islam? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Tawus dari Ibnu Abbas. Tawus ini seorang tabi'in ya. Sahabat Ibnu Abbas seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubi at-ta'am hatta ayyabi ar-rajulu at-ta'am hatta yastawfiyahu." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual kembali makanan yang telah dia beli sampai terjadi istifa. Apa itu istifa? Dia takar dan dia pindahkan ke tempatnya. Contohnya seperti ini. Saya beli 1 karung beras 20 kilo. Kemudian setelah saya beli saya bayar tunai. Lalu saya tawarkan ke tetangga saya. Pak, butuh beras gak 20 kilo? Saya punya. Berapa? Tadi saya bayarnya 100 ribu. Kemudian saya jual ke tetangga saya punya harganya 120 ribu. Baik, saya beli. Langsung dia bayar tunai 120 ribu. Kemudian saya telepon toko, tolong antarkan beras 20 kilo tadi ke tetangga saya si A. Sudah? Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa madzaka? Kenapa itu dilarang?" Apa jawab Ibnu Abbas? "Dzaka darahim bidarahim wat ta'amu murja." Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit, sementara barangnya, makanannya enggak ada. Karena yang terjadi transaksinya adalah saya menyerahkan 100 ribu, lalu mendapatkan 120 ribu. Hakikatnya duit ditukar dengan duit, sementara barangnya tidak ada. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Trading saham dan temannya futures. Di situ berlaku aturan T plus 3 hari kerja. Begitu ya. Sehingga misalnya saya beli komoditas kopi. 1 kintal kopi, 100 juta. Di hari Kamis besok. Kapan saya bisa mendapatkan kopi? Ngitungnya berarti Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa baru serah terima. Sudah? Ketika saya beli kopi 100 juta, apakah saya harus bayar ketika itu? Tidak. Anda dikasih rentang waktu T plus 3 tadi. Dalam perjalanannya, ketika 3 hari berjalan, Jumat, Sabtu, Ahad, harga kopi naik. Langsung saya lepas. Dari 100 juta menjadi 120 juta. Apa yang terjadi? Hakikatnya adalah tukar menukar duit. 100 juta, lalu saya dapat 120 juta. Ada nggak kopinya? Belum diserahkan. Nanti. Maka praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Alasannya adalah karena yang terjadi itu hakikatnya adalah tukar menukar duit dengan duit. Dan karena alasan inilah DSN MUI sendiri dalam fatwanya tentang masalah trading saham melarang praktek short selling saham. Karena short selling ini sama seperti jual beli duit dengan duit. Buka tutup, pas lagi murah tarik. Ya. Kemudian nanti dia misalnya buat berita di medsos, saham ini menarik, akhirnya harganya naik, buka jual. Yang terjadi, dia bukan jual beli aset,
tapi lebih kepada permainan duit. Dan perlu kita ingat, ini dilarang dalam Islam. Salah satu di antara pengaruh buruknya adalah karena ini penyebab bubble ekonomi ya. Gelembung ekonomi terjadi ketika kapan? Banyak terjadi transaksi, tapi underlyingnya nggak ada, begitu kan? Makanya Islam melarang seperti ini karena ini penyebab gelembung ekonomi. Dan ketika terjadi gelembung ekonomi, bisa dipastikan akan berimbas kepada inflasi. Indonesia, penyumbang terbesar gelembung ekonomi adalah transaksi yang hanya bermain di dunia keuangan, trading saham, trading forex, belum lagi apa? Misalnya dropshipping yang liar-liar itu. Mainnya cuma duit-duit saja. Kemudian ditambah lagi pertebaran e-money. Belum lagi lembaga keuangan yang hanya fokus pada uang sebagai komoditas. Sehingga Indonesia gelembung ekonomi penyumbangnya sangat banyak. Makanya wajar kalau inflasi di tempat kita nilainya besar. Makanya perjuangan yang diajarkan Nabi SAW, kenapa beliau melarang riba? Beliau melarang menjual barang sebelum diterima. Beliau melarang menjual barang sebelum dikuasai. Dan semua larangan-larangan yang beliau lakukan, yang beliau berikan, melarang menjual barang sebelum dimiliki. Ini karena semuanya adalah aslinya tukar menukar duit dengan duit, barangnya enggak ada. Dan itu penyumbang bubble ekonomi. Cukup jelas insyaallah? Walhamdulillah. Masya Allah. Jelas ya Mbak, insyaallah ya, sisters. Oh, Masya Allah, langsung banyak nih. Tuh. Kita mulai dari belakang dulu ya. Paling ujung. Paling ujung mana tuh? Masya Allah. Belakang sana tuh. Oh iya, deket tiang. Masya Allah. Bro Kharil ada ya mic-nya di ujung sana deket tiang tuh. Baju biru. Baju biru. Nah, Iya. Masya Allah. mau sebutkan nama dan dari mana Mas? Baik, setelah ini sister lagi ya insya Allah. Sekali lagi bagi brothers yang ada uzur kami harapkan sedikit memutar ya. Jalannya lewat tangga selatan. Mohon izin karena di sana tempat keluar akhwat atau sister. Jadi sekali lagi untuk yang brothers keluar lewat tangga utara. Terima kasih. Silakan Mas, dengan siapa dari mana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya dari Anca, salah satu tim Berani Hijrah Baik. Mas Aca. Mas Anca. Anca. Ya, silakan Mas Anca langsung ke itu. Bertanya menyambung dengan jawaban Ustadz tadi, bicara uang ditukar dengan uang. Bagaimana hukumnya kita di Indonesia bicara tentang money changer, sedangkan bila kita pergi umroh atau kemanapun itu amat sangat butuh untuk kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Jadi Mas Anca. berbicara tentang masalah money changer, bagaimana hukumnya? Kalau tadi kita telah menyinggung tentang hukum jual beli uang dengan uang. Jual beli uang dengan uang dalam Islam itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Agar tidak dilakukan secara bebas. Yang ini disimpulkan oleh para ulama karena Islam mengendaki uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Uang hanya sebagai apa? Bukan komoditas. Prinsip itu ya. Uang hanya alat tukar dan bukan komoditas. Karena itu transaksi uang dengan uang diperbolehkan ketika dibutuhkan. Jika tidak butuh, jangan lakukan. Sehingga membuka money changer ketika itu dibutuhkan, hukumnya diperbolehkan. Namun dengan ketentuan harus dilakukan secara tunai. Harus dilakukan secara tunai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, "Adzabu bidzahab wal fiddatu bil fiddah." Emas kalau ditukar dengan emas, perak dengan perak, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Harus sama kuantitas dan harus dari tangan ke tangan, maksudnya dilakukan secara tunai, dilakukan secara tunai. Bahkan sampai pun selisih 5 menit, 10 menit nggak boleh. Yang dimaksud dilakukan secara tunai itu gimana Pak? Uang pertama ada, uang kedua ada, hadir di tempat yang sama. Tidak boleh ada selisih waktu. Selisih waktu sekian menit nggak boleh. Ini pernah dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat punya dirham. Dirham itu bahannya apa? Perak. Mau ditukar dengan dinar, bahannya emas. Lalu beliau sarankan, kalau kamu membawa dirham, jangan kamu serahkan dirham itu kepada kawanmu sampai dia mengambil dinarnya di dalam rumahnya, kemudian keluar dan menyerahkan dinarnya.
Selisih ngambil masuk ke rumah ngambil dinar itu berapa menit Pak? Tergantung rumahnya ya. Tergantung jauhnya. Rumah sahabat Anda jangan berpikir terlalu gede gitu ya. Rumah sahabat kotak-kotak kecil. Masya Allah. Sehingga hanya selisih ngambil, ini dirham saya, baik saya bawa dulu, dia masuk rumah, ngambil dinarnya, nggak boleh. Masya Allah. Ya, trading forex itu tertunda berapa hari? 2 hari. Jadi orang misalnya beli dolar, transaksi hari ini, penyerahannya 2 hari lagi. Penundaan seperti ini riba nasi'ah. Penundaan seperti ini hukumnya riba nasi'ah. Dan kita bisa pahami trading forex itu bukan karena butuh, tapi karena permainan uang, ingin mempermainkan sesuai dengan tren yang berlaku. Ya, pas lagi musim pemilu diharapkan naik, sehingga yang lain berharap semoga dolar turun, dia doanya semoga dolar naik. Ini orang yang doanya mengkhianati yang lain. Masya Allah. Sama seperti petani tembakau, ya. Yang lain berharap semoga turun hujan. Satu-satunya petani yang berharap semoga tidak turun hujan adalah petani mbako, Pak. Sehingga doanya mengkhianati yang lain. Baik, jadi prinsip seperti ini dilarang. Islam melarang agar uang itu peredarannya tidak lebih dominan dibandingkan komoditas. Anda bisa perhatikan, setiap negara di mana peredaran barang lebih dominan, maka dia lebih resisten terhadap inflasi, baik muslim maupun kafir. Jepang misalnya. Kenapa dia tidak mengalami inflasi bahkan deflasi? Karena dia di sana menekankan orang kalau mau dapat untung jangan bermain di sektor uang. Apa yang bisa Anda produksi? Apa yang bisa Anda jual? Menyusul negara Cina. Dan kita berharap negara Indonesia seperti itu. Sehingga jangan jadikan proyek bisnis itu hanya di sektor fintech gitu. Sekarang kan menjamur di mana-mana. Lagi tren para pemuda-pemuda ini ya. Di sini fintech, nanti sini ngembangkan fintech. Orang lebih senang cari duit ketika duduk di kantor. Duduk di tempat yang ber-AC, hanya berhadapan dengan satu layar komputer dan seterusnya. Padahal Islam menekankan bermainlah di sektor real, bukan hanya di sebatas alat tukarnya. Karena alat tukar itu jadikan tetap alat tukar, bukan komoditas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Jelas ya Mas Anja ya, insya Allah ya. Nah sebelum ke sisters nih Ustadz, ada pertanyaan dari sosial media nih ya. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila pedagang yang biasanya di luar negeri, mereka foto-foto barang di toko orang, lalu kita nih sebagai pembeli pilih dari hasil fotonya, mungkin just tip ya Ustadz? Jasa titip. Jasa titip ya. Foto-foto bareng. Jadi mereka mungkin lagi jalan-jalan di luar negeri, foto-fotoin barang, Oh gitu. terus dikirim. Nah pembeli ini milih dari fotonya orang itu. Bagaimana hukumnya? Just tip ya. Jasa titip. Jasa titip berarti posisi orang yang berada di luar negeri tadi sebagai wakil dari pembeli. Dia moto barang-barang, kemudian ditawarkan, ada nggak yang mau kalian beli? Baik, saya mau yang ini. Tolong dibelikan. Nah, ketika dia membelikan, berarti posisi dia sebagai wakil dari pembeli. Boleh nggak wakil ini diupah? Boleh. Namanya akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh, posisi wakil diupah, nanti tolong belikan. Nah kemudian terjadi khilaf. Bolehkah ditalangi terlebih dahulu? Ada sebagian yang melarang karena kalau ditalangi dulu berarti menggabungkan akad utang dengan jual beli jasa. Menggabungkan akad utang dengan jual beli jasa. Dan Nabi SAW melarang hal ini sebagaimana dalam sabda beliau, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ditalangi dulu berarti diutangi. Utang. Jual belinya mana? Jual beli jasa, tolong belikan, nanti kamu saya kasih upah sekian. Sehingga ada sebagian yang melarang. Namun ada juga yang membolehkan. Mereka beralasan, yang membolehkan ini beralasan, hadis yang melarang menggabungkan utang dengan jual beli, itu berlaku jika akad utamanya utang, kemudian bersyarat jual beli. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Said bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna la yahillu salafun wa bai'? Kata beliau,
ayyudayina rajulun dainan thumma yabta'u bainahuma yazdadu alaih. Ada orang ngutangi orang lain, lalu mereka nambahkan akad jual beli sebagai syarat utang. Contoh, saya mau ngutangi Anda dengan syarat Anda harus jual tanah Anda ke saya. Aslinya petani ini nggak ingin menjual tanahnya, tapi berhubung dia butuh duit utang, akhirnya dia merelakan. Ya sudahlah, biar tanah saya terjual saja nggak apa-apa. Yang penting dapat duit utangan. Maka berarti di sini apa? Utang bersyarat jual beli. Sehingga dia mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli disebabkan ngutangi orang lain. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau dibalik, awalnya jual beli, lalu diutangi, boleh. Insya Allah tidak ada masalah, karena dalam hal ini tidak ada bentuk mengambil keuntungan dari transaksi utang piutang. Yang bersangkutan itu kan dia tidak mengambil keuntungan. Karena saya ngutangi kamu, maka kamu harus titip saya. Kan tidak begitu. Justru sebaliknya, tujuan dia apa, Pak? Bantu ya. Ya, bantu kawan-kawannya ya, yang belum pernah lihat barang seperti itu ya. Alhamdulillah saya sudah melihatnya di luar negeri misalnya. Terus kamu kalau mau beli bisa titip saya. Silahkan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Semoga sisters ya dimudahkan. setelah ini ya, insya Allah. Sister silakan yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan. Saya Al dari Mangga Besar. Ya, silakan Mbak Al. Saya ingin bertanya Ustadz, kalau kebetulan saya kerja di kantor retail fashion, saya ingin bertanya, hukum utama dari jual beli adalah keikhlasan dari penjual dan pembeli. Bagaimana apabila saya membuat suatu baju atau yang berhubungan dengan fashion, lalu ada untuk keuntungan saya pasti menjual dikalikan sekitar 2 atau 3 dari modal pertama, lalu saya jual di toko. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Dan yang kedua adalah saya ingin bertanya tentang konsinyasi. Apabila saya menitipkan barang saya di toko lain, lalu toko tersebut meminta konsinyasi sebesar 20%, 25% hingga 45%, itu bagaimana Ustadz? Terima Baik. kasih. Ya, Yang pertama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berapa persen kita boleh mengambil keuntungan dari HPP, harga pokok produksi Anda naikkan jadi 3, 4 kali atau 5 kali lipat, boleh atau tidak? Mengenai berapa persen kita boleh dapat untung, tidak ada dalil yang menegaskan batasannya. Dan bahkan ada dalil yang membolehkan orang mengambil untung sampai 100%, 2 kali lipat. Seperti disebutkan dalam hadis mengenai kisah Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki dipesani Nabi SAW untuk membelikan seekor kambing. Beliau dikasih 1 dinar. Berangkatlah Urwah sampai di tempat penjual kambing, dapat 2 ekor. Padahal pesannya tadi berapa ekor? 1. Dibawa pulang, di perjalanan ada yang nawar 1. Saya mau beli kambingmu 1 berapa? 1 dinar. Dibayar 1 dinar. Balik kepada Nabi SAW membawa 1 dinar dan seekor kambing. Untung berapa? 1 dinar. 100%. 100%. Baik. Nabi SAW melihat ini, beliau marah tidak? Ternyata beliau tidak marah. Bahkan Urwah didoakan, barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Para sahabat berkomentar, andaikan Urwah menjual pasir tentu jadi emas. Ya maksudnya pakai proses ya. Nanti jualan pasir berapa tahun jadi emas gitu. Saking pinternya beliau berdagang. Dan atas doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini menyebutkan bahwa mengambil keuntungan boleh lebih dari 100%. Hanya saja ada batasan yang perlu diperhatikan. Batasan yang perlu diperhatikan adalah mengenai harga pasar. Menurut Malikiyah, seseorang tidak boleh menjual barang lebih dari harga pasar. Kenapa nggak boleh? Karena ini termasuk pembodohan. Misalnya ya,
Harga pasarnya 20.000. Karena ini konsumen nggak ngerti harga, dijual 200.000. Nah, maka perbuatan orang ini sama dengan membodohi konsumen. Anda ketika datang ke Yogyakarta, ada sebagian penjual yang nakal ya. Mampir warung soto. Normalnya soto di sana tidak lebih dari 10.000, normal ya. Antara 6.000 7.000. Plat B. Wah, itu. Mangsa. Langsung berubah. Ya. Harganya langsung dinaikkan 20.000. Itu dipentung jenengan ya. Harganya harga pentung. Dan perbuatan seperti ini berarti menjual barang di atas harga pasar. Hukumnya nggak boleh. Maka boleh mengambil keuntungan lebih dari 100%, tapi tidak boleh melebihi harga pasar. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa hukumnya konsinyasi, Ustaz? Apa hukumnya konsinyasi? Model konsinyasi seperti yang Anda ceritakan disebutkan dalam riwayat Bukhari secara muallak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diistilahkan dengan samsaroh. Samsaroh itu bahasa kerennya makelar ya. Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyakul, boleh bagi seseorang untuk seorang penjual mengatakan bi hadzal thauba, silakan kamu jualkan barangku ini. Fama zada ala kadza wa kadza fawalaka. Nanti kalau lebih dari sekian itu milik kamu. Contohnya gini. Pokoknya saya terima bersih 100.000. Kalau Anda mau ngambil margin, silahkan dijual terserah. Maka boleh nggak orang ini menjual lebih? Boleh. Yang penting barang itu sudah ada di tempatnya, sudah ada di tangannya. Sehingga dalam posisi ini diperbolehkan. Atau yang kedua, seperti keterangan Muhammad bin Sirin. La ba'sa ayyakula bi hada bi kada. Tolong jualkan barang ini dengan harga sekian. Berarti yang menentukan harga siapa? Yang menentukan harga konsumen siapa? Pemilik, penjual. Kalau yang menurut keterangan Ibnu Abbas, yang menentukan harga untuk konsumen siapa? Penjual. Penjual, bukan pemilik. Jadi pemilik sudah menentukan harga. Tolong kamu jual barang ini 100. Jangan diganti. Pokoknya 100. Famakana min ribhin fabaini wa bainak. Nanti kalau ada untung kita bagi. Misalnya dia ngasih, kamu saya kasih 20% atau 30%, angka ini sesuai kesepakatan. Angka ini sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga jelas ya Mbak ya. Jelas sekali insya Allah. Gablang. Aduh, silakan tuh. Ana Tuh. Kanan dulu deh. Yang belakang tuh yang itu tuh, yang baju merah. Ya antum udah paling belakang antum. Masya Allah. Ada mic-nya? Oh depan nih. Baik. Ditunggu sebentar mic-nya. Setelah ini, sisir lagi insya Allah. Oh, mesos dulu setelah ini insya Allah. Ada mesos satu nih insya Allah. Baik, sudah sampai? Sudah sampai mic-nya? Macet Silakan. kayaknya. Masya Allah. Baik, silakan Mas. Tolong sebutkan nama dan dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Rashid dari Bogor. Silakan. Abdul Rashid, silakan. Pertanyaannya adalah masalah tadi pengembalian barang. Ada yang hukumnya karena sesuatu atau enggak ada sesuatu. Iya. Khiar ya? Khiar dan ikolah. Di beberapa toko itu ada oke nggak apa-apa dibalikin, tapi uangnya juga yang dikembalikan beberapa persennya saja gitu. Kayak contoh di beberapa kayak di tiketing itu ada pengembalian tiket, cuman yang dikembalikan uangnya 70% doang. Itu bagaimana? Sama satu lagi gimana hukumnya parkiran di masjid? Parkiran di masjid? Parkiran di masjid. Karena banyak, jujur aja banyak di antara iwa-iwa kita sendiri yang suka milih-milih masjid yang nggak ada tukang parkirnya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Syukran Ustaz. Terus segitunya. Iya, makasih. Syukran ya. Syukran Abdul Rashid telah memberikan fakta ini ya.
Bukan yang nggak ada AC-nya ya. Silahkan Ustadz yang pertama. Baik, pertanyaan yang kedua itu masukan atau gimana itu? Oh iya. Baik, insya Allah. Ada rekamannya kok, insya Allah. Taib. Yang pertama ya, mengenai refund tapi nilainya berkurang, dipotong. Seperti pengembalian tiket dan seterusnya. Jadi kita kembali ke iqalah. Iqalah itu ulama khilaf. Apakah iqalah itu fashul aqdi ataukah apakah iqalah itu membatalkan akad ataukah akad kedua? Sehingga kalau membatalkan akad berarti dibuat utuh. Tadi duitnya berapa dikembalikan utuh, barangnya dikembalikan utuh. Atau akad kedua. Kalau akad kedua itu berarti saya sudah jual ke kamu harga 100. Kalau kamu kembalikan ke saya berarti kamu jual barang itu ke saya. Sehingga akad yang kedua. Nah, ketika terjadi akad kedua berarti harganya boleh beda. Khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat iqalah itu fasah akad. Sehingga tidak ada konsekuensi apapun. Balik barang, balik duit. Dan ada yang mengatakan iqalah itu membentuk akad yang atau melakukan akad yang kedua. Dan dua-duanya insya Allah pendapat yang muktabar. Barangkali ya seperti agen-agen tiket ya, yang ada di online maupun yang offline itu memilih pendapat yang kedua. Meskipun nggak pernah mempelajarinya ya. Cuman ketepatan saja sama dengan pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai hukum parkiran di masjid. Karena banyak yang milih masjid yang tidak ada parkirannya. Memang idealnya Anda ketika sholat itu pilih masjid yang bisa dijangkau jalan kaki. Masya Allah. Itu idealnya. Saya kurang setuju dengan kebiasaan masyarakat kota yang ketika Jumatan muji sana pakai kendaraan. Keutamaan Jumatan yang bisa sampai menghapuskan dosa itu masya walam yarkab. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Sehingga kalau dia naik kendaraan, keutamaan itu hilang. Masya Allah. Ketika naik kendaraan, keutamaan itu hilang. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan siapapun khotibnya. Apakah khotibnya sunnah atau yang bukan sunnah, yang apa yang disampaikan. Beliau tidak menyampaikan. Karena khotib dalam Islam itu yang menyampaikan adalah pemimpin. Idealnya apa? Pemimpin. Dan pemimpin belum tentu ahlu sunnah. Di zaman Imam Ahmad pemimpinnya Mu'tazilah. Tapi ketika pemimpin itu berbicara pada saat khutbah bagi ahlu sunnah, karena dia tidak ada pilihan lain kecuali harus duduk di situ, dia diam-diam saja. Mau komentar, mau kritik, barangkali tidak mungkin dia lakukan. Tapi dia pilih keutamaan yang penting jalan kaki ketika menuju masjid. Sehingga masjid mana yang paling afdal untuk kita jadikan sebagai tempat sholat ya? Yang paling afdal adalah masjid yang bisa Anda jangkau dengan jalan kaki. Selama itu adalah masjid yang imamnya muslim, silahkan Anda pilih. Kecuali kalau ada yang bermasalah. Misalnya Pak di masjid itu imamnya Syiah misalnya. Dan kita sepakat Syiah bermasalah misalnya. Lalu Anda hindari. Atau di masjid itu ada situs yang kurang baik lah kalau dicampur dengan masjid. Yang saya maksud adalah kuburan misalnya. Kemudian Anda cari masjid yang lain yang bisa dijangkau. Kalau pertimbangan seperti itu silahkan. Tapi selama pertimbangan itu tidak ada dan Anda bisa menjangkau masjid itu, maka lebih baik Anda ke masjid yang bisa pakai jalan kaki. Sehingga kalau jalan kaki kan nggak perlu mikir parkir ya. Nah. Setuju ya? Setuju Ustaz. Masya Allah. Jelas ya Mas ya? Insya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Demikian. Perlu diskon parkir nggak ya? Diskon? Ayo nggak usah. Baik. Sebelum ke Ahwat Ustadz, ini ada lagi pertanyaan dari sosial media Ustadz. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Doni dari Mampang. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika transaksi jual beli melibatkan pihak ketiga? Ya ini sebagai jasa pengiriman atau ekspedisi. Barang sebelum dikirim dalam kondisi baik, diterima pembeli rusak, perkiraan rusak di dalam pengiriman, yaitu yang bertanggung jawab pihak ekspedisi Ustadz.
Bagaimana sebaiknya sebagai penjual mengingat jika dikembalikan akan rugi ongkos kirim dan produknya cacat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi memang di tempat kita ekspedisi itu terkadang kurang bertakwa kepada Allah ya. Yang lebih mengenaskan lagi Pak, kita kalau ngirim mushaf itu kan kadang dibanting, diinjak, diduduki, kita nggak tahu. Maka Anda kalau mengirim buku Islam ya, buku-buku yang di situ ada Al-Quran hadis yang layak untuk dimuliakan, apalagi mengirim Al-Quran, tulis cantumkan disclaimer di situ ya. Ini isinya Al-Quran, jangan diinjak, jangan dibanting, jangan apa lagi? Didudukin. Jangan diduduki, pokoknya yang semua tindakan yang tidak menghormati Quran. Jika dilanggar, kobong. Lalu Anda kirim. Insya Allah dengan cara seperti ini berarti kita sudah barok, sudah berlepas diri ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ekspedisi, pihak kurir. Nah sekarang akad kita dengan kurir itu apa? Akad kita dengan kurir adalah akad ijarah, ya, jasa. Akad jasa pengiriman. Dan akad ijarah, posisi ajir itu orang yang dipekerjakan. Orang yang dipekerjakan posisinya adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Posisi orang yang dipekerjakan adalah orang yang mendapatkan amanah. Konsekuensi dari amin, jika terjadi kerusakan, apakah dia menanggung resiko? Jawabannya melihat kondisi. Jika kerusakan itu terjadi di luar keteledoran dia sudah lakukan sesuai SOP. Barang ini nggak boleh dibanting, nggak boleh ditekan, nggak boleh diinjak, harus ditaruh di atas, tidak boleh ditaruh di bawah, misalnya, tidak boleh dijungkir, misalnya. Dia sudah lakukan sesuai SOP, ternyata tetap rusak, terjadi kecelakaan mobilnya atau apa, maka dia tidak nanggung resiko, karena dia telah bersikap amanah, menjalankan sesuai SOP. Tapi jika dia lakukan, dia jalankan tidak sesuai SOP, sudah ada pernyataan tidak boleh dibanting, mudah pecah, tidak boleh diinjak, tapi dia langgar itu semuanya, maka dia wajib nanggung resiko. Dan itu kembali kepada kejujuran masing-masing. Kalaupun dia saat itu tidak ngaku, maka nanti akan dipaksa ngaku di akhirat ya. Masya Allah. Maka daripada dia bermasalah ketika di akhirat, lebih baik ngaku di dunia. Sehingga di posisi ini prinsipnya konsumen sama sekali tidak nanggung resiko. Nah selanjutnya yang nanggung resiko siapa? Kembali ke dua orang, antara kurir atau pembeli atau penjual. Kalau kemudian itu terjadi disebabkan keteledoran kurir, maka dia yang nanggung resiko. Tapi kalau itu terjadi di luar keteledoran kurir, berarti yang nanggung resiko adalah penjual. Masalah rugi, namanya orang ingin untung, berarti harus siap resiko rugi. Sehingga penjual ketika di posisi ini kok saya rugi, ya konsekuensi sebagai penjual online. Kecuali bisa Anda antar sendiri ya, ke tempat konsumen, sehingga Anda bisa jamin keselamatan terhadap barang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masih ada waktu? Pertanyaan terakhir? Mungkin terakhir ya Ustaz. Baik, insya Allah. Nah, Ustaz yang unjuk. Dari yang mana Ustaz? Ini? Iya, silakan. Masya Allah. Dengan Pak siapa Pak, dari mana? Saya Abi dari Palmerah. Ya, silakan Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya izin bertanya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya, seorang guru. Kira-kira apa ya, cara buat ningkatin penghasilan guru gitu? Hal pertama yang keluar adalah buat les atau privat. Nah, sedangkan sampai saat ini saya masih masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik. Karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan. Masya Allah. Apalagi hal itu tuh bisa membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu.
dan itu juga membuktikan bahwa pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustadz bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Masya Terima kasih Allah ya. Pak Guru Abi. Jazakallah khair. Sebenarnya kita bernasib yang sama, ya. Sama-sama guru. ya. Sama-sama. Saya guru SD, ya. Bapak guru apa Pak? SMK. Ya. Jenengan lebih tinggi dibandingkan saya. Ya. Masya Allah. Baik, menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia, apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun ilmu dunia, kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didik Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini termasuk ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang memberikan manfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ada 3 amal ketika Bani Adam itu meninggal, 3 amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika Anda punya jasa mengajarkan kepada orang lain, guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru. Meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan. Kemudian kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dia bisa meningkatkan pendapatannya? Pada prinsipnya kita tidak menjual ilmu, tapi menjual layanan. Layanan mengajar. Menjual jasa layanan mengajar. Karena kalau ilmu tidak bisa dijual. Tapi kenapa ada misalnya les privat dan seterusnya? Itu bukan menjual ilmu. Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andai kan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil 100.000. Yang dia jual kan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana, hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia nggak sanggup, nggak mampu, dibimbing dengan baik. Ilmunya sama, tetap segitu, tapi layanannya yang beda. Lalu Anda bisa mendapatkan upah dari situ, insya Allah tidak masalah. Sehingga bagi mereka yang membuka les privat atau apapun yang kemudian berbayar, masalah nilai kembali kepada pasar yang ada di sana. Ya. Pasar di Jakarta untuk les privat berapa per jam? Tentu saja beda dengan Jogja ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, insya Allah halal. Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas. Karena biar tidak terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku, karya Anda dikopi di banyak tempat, kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya itu bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru punya saham 5% atau sekian persen. Sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya, dedikasi yang tinggi dalam mengajar. Karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah, karena kasihan yang kepanasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki yang halal. Amin. Insyaallah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.